Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus harian BMA Kendal dan juga kepada seluruh Bapak Ibu para jamaah pengajian rutin setiap bulan nggih. BMA Kendal yang saya doakan semoga perkumpulan ini bukan perkumpulan terakhir kita, dan semoga perkumpulan terakhir kita kelak oleh Allah kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kelegaan panjenengan. Saya niku masih muda, umurnya kurang lebih baru menginjak kepala 3. Tapi oleh panjenengan saya ditunggu kedatangan. Saya mohon maaf sekali. Saya kira waktu acara jam 9. Kalau hitungan perkiraan kula ndak telat. Tapi itulah manusia. Saya lalai dalam melihat waktu. Ternyata jam 9 itu acara besok, bukan acara sekarang. Ya Allah. Saya ngelihat acara sekarang jam 8. La haula wala quwata. Jadi lumayan menunggu dan saya mohon maaf. Karena manusia harus saling memaafkan dan minta maaf. Dan saya memang jujur saya terlambat karena kelalaian saya dalam melihat waktu. Matur suwun jazakumullah kalau panjenengan sudi untuk membuka pintu maaf. Semoga Allah perkenankan kita semuanya dalam kebaikan setelah ini. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari yang penuh dengan kebaikan. Luar biasa kita oleh Allah dikumpulkan. Panjenengan merasakan bagaimana kesibukan dunia banyak melalaikan sesuatu seorang manusia dari akhiratnya. Seseorang yang mana dia itu selalu menyibukkan diri di dunia, pastinya dia akan lalai dalam urusan akhirat. Namun jikalau terbalik, sebaliknya seseorang yang menyibukkan diri urusan akhirat, insya Allah dunia pun akan terangkut atau terangkat. Dan oleh Allah pada hari ini kita semuanya diringankan. Allah menghendaki kita diringankan untuk melangkahkan kaki kita, diringankan untuk meluangkan waktu kita, diringankan untuk menikmati salah satu dari pengajian-pengajian yang oleh Allah dihadirkan pada hari ini. Dan pengajian itu alhamdulillah diselenggarakan oleh panitia dari BMA Kendal. Di tepatnya saya tidak tahu, lupa desanya. Tambak Rejo nggih. Teman saya bilangnya Tambak Sari. Oh salah ya, Tambak Rejo ya. Tambak Sari niku saya juga nggak tahu Tambak Sari mana. Semarang niku.
Itu acara saya besok. Saya lupa baca. Oke. Alhamdulillah Allah telah hadirkan kita dengan segala keringanan. Keringanan-keringanan yang oleh Allah tidak diberikan oleh semuanya. Bapak Ibu, saya akan berkata jujur, kemarin itu saya mendapat 2 info, ada 2 orang yang oleh Allah cukupkan rizki dan umurnya. Mereka berdua oleh Allah sudah dicukupkan rizki dan umurnya, dan mereka tidak bisa merasakan nikmat fana dunia pada hari ini. Bapak Ibu, bisa jadi kita yang akan menjadi penerusnya. Kita semuanya ini kader-kader mayat atau mayit, dan kita tidak tahu kapan Allah manggil kita. Tidak ada seorang pun pada hari ini di tempat ini yang bisa dengan gagahnya angkat tangan bilang, "Mas, aku sesok masih hidup." Itu tidak ada, insya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita, bahkan seluruh manusia, yang dengan keyakinannya besok saya masih bisa menikmati kehidupan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memperlambat kematian. Kedatangan saya bisa terlambat, tapi kematian tidak terlambat. Saya mendengar apa yang dibacakan oleh Qori barusan. Banyak sekali orang-orang yang kelak ketika meninggal, mereka itu nyesal, Bapak Ibu. Anfiku mimma rozakumullah, berinfaklah kalian atau berbuat baiklah, ibadahlah kalian, karena saat nanti kelak kalian akan saya panggil, aku Allah maksudnya. Ada satu kalimat yang pasti diucapkan kepada orang-orang yang merugi. Kalimat itu disebutkan oleh Qori kita hari ini. Ya Allah, tolonglah kembalikanlah saya ke dunia. Kembalikanlah saya ke dunia barang sebentar aja. 1 hari, 2 hari, kalau tidak boleh 1 jam aja. Dalam hal itu mereka mengatakan, ya Allah, kalaulah engkau berkenan aku kembali lagi di dunia, estu, aku janji, tenanan nih, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hamba-hamba yang soleh kepadamu. Kalimat ini oleh Allah sering ditulis di Al-Quran, bukan hanya di surat yang Qori baca barusan. Di surat An-Naba ayat terakhir, Allah juga memperingatkan, yauma yang durul mar'u ma qaddamat siyada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah memperingatkan dalam Al-Quran ayat An-Naba itu surat terakhir, surat An-Naba ayat terakhir, Allah mengatakan di situ bahwasanya saya itu memperingatkan kepada kamu, hei semuanya siro manusia hamba Allah, akan datang azab yang pedih yang sebentar lagi akan kita rasakan. Azab itu dijanjikan oleh Allah bernama neraka jahanam, dan itu estu tidak bohong. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah sama sekali tidak pernah bohong tentang ini, dan Allah itu zat yang tidak pernah tidak menempati janji. Dalam janjinya Allah, yauma yang durul mar'u ma qaddamat syadah, hari dimana seseorang itu telah selesai urusan dunia, Allah gantikan urusan dunia itu menjadi pengadilan akhirat. Semuanya berdiri, semuanya disidang satu persatu. Saya sudah peringatkan kepada kamu kalau akan datang pengadilan hebat. Saya sudah peringatkan kepada kamu akan datang siksa akhirat. Nah, orang-orang ini berdiri dihitung satu persatu. Orang kafir akan mengatakan ya laitani. Fayaqulul kafir, orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andai saja ya Allah, saya menjadi sebuah debu, butiran debu. Andai saja saya bukan manusia, maka saya tidak akan pernah melihat siksaan akhirat. Bapak Ibu yang oleh Allah dimuliakan, mengawali pengajian kita,
Marilah kita sama-sama yuk kita memiliki usia yang oleh Allah dibatasi. Kita memiliki kesempatan yang oleh Allah tidak diberikan kapan saja. Namun Allah pada hari ini berkenan kita bisa menikmati satu kesempatan lagi, paling tidak 1 kali 24 jam. Tadi malam kita menikmati enaknya membuka mata. Tadi malam kita menikmati suara lantunan adzan. Bapak Ibu, tadi malam Gusti Allah manggil kita untuk mendirikan sholat memenuhi panggilannya. Kita datang dengan kenikmatan, ya Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Allah itu mewahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya doa kesyukuran atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu berupa kesempatan. Kesempatan yang tidak semua orang punya, Bapak Ibu. Kesempatan yang tidak semua akan bersenang-senang dengan kesempatan itu. Banyak di antara manusia lalai dengan kesempatan yang Allah berikan dan dia pongah. Dia merasa jumawa. Oh, aku itu hidup karena aku menjaga kesehatan. Dia hidup bukan karena menjaga kesehatan. Dia hidup karena Allah benar-benar menghendaki dia masih diberikan kehidupan. Banyak manusia yang lalai atas apa yang telah ia hasilkan di dunia ini, sehingga ia mengatakan kepada seseorang atau temannya bahwasanya apa yang aku dapatkan murni karena kerja kerasku. Sekali lagi Allah katakan la fa innahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah lah yang menghendaki engkau pintar. Allah lah yang menghendaki engkau punya kedudukan. Allah lah yang menghendaki engkau kaya raya. Dan Allah pula yang menghendaki engkau miskin. Allah yang menghendaki engkau punya penyakit. Semua kehendak Allah, Bapak Ibu. Jadi seseorang itu kalau oleh Allah diberikan cobaan atau ujian, saya katakan bukan kenikmatan tapi ujian, itu hendaknya dia bermuhasabah diri. Apakah ini bentuk salah satu cara Allah menaikkan level saya atau tidak? Sehingga orang itu tidak sekalipun terbesit rasa kesombongan. Jikalau seseorang telah terbesit rasa kesombongan, maka temannya satu, Bapak Ibu. Temannya setan. Setan yang pertama akan senang dan berteman sama dia atas apa? Atas apa yang ia sombongkan. Oleh karena itu, kesyukuran yang Rasulullah ajarkan kepada kita saat kita bangun pagi, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Segala pujian karena Engkau telah menghendaki hamba paling tidak 1 kali 24 jam masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Kajian kita pada hari ini bertemakan dahsyatnya sedekah. Bapak Ibu, kita sering sekali mendengar masalah sedekah. Banyak sekali lembaga-lembaga, banyak sekali organisasi-organisasi, bahkan individu-individu yang mengajak kita sedekah. Panjenengan ketika sare atau panjenengan istirahat ten griyone panjenengan masing-masing, pasti panjenengan pernah merasakan ketukan pintu. Ketika panjenengan buka, yang datang orang yang bawa proposal. Proposal mengatasnamakan kegiatan atau sumbangan atau bla 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 dan lain sebagainya.
Kira-kira ketika ada seseorang yang membawa proposal, hati dan pikiran kita mengatakan ini orang mau minta sumbangan, atau kita mengatakan malaikat datang untuk menagih janji Allah? Pasti kebanyakan yang pertama. Ini orang minta sumbangan, nggak tahu apa, rumah saya itu kecil, nggak layak dimintai, kenapa diketok-ketok? Bahkan ada yang bilang, oh, saya nyesel buka pintu. Saya menyesal buka pintu, ya Allah, kenapa saya buka pintu ini? Nggak enak kalau nggak saya kasih. Lihat di dompet hanya sekian lembar gitu. Mau ngasih sekian ribu, ya nggak pantas. Nggak dikasih, ya kurang ajar. Sudah didatengin, nggak dikasih. Atau pikirannya, alhamdulillah jenengan datang, saya ndak perlu repot-repot nyari orang. Alhamdulillah jenengan kok kerso rawuh di rumah saya ndak perlu telepon sana telepon sini untuk menyedekahkan harta saya, malah jenengan yang susah payah datang. Atau pikirannya seperti ini. Semoga kita semuanya berpikir yang kedua. Karena apa? Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Allah tetapkan surat At-Taubah, khud min amwalihim. Khud min amwalihim artinya keras sekali. Saya katakan keras karena banyak orang nggak tahu maksud ini. Khud min amwalihim itu artinya ambil. Khud itu bahasa Arab, arti untuk perintah, ambil. Kata ambil berarti harus didatangi. Ambil dari apa? Dari mereka, harta mereka. Khud min amwalihim sadaqah. Kenapa? Dengan itu tuzakkihim wa tutahhiruhum. Karena kalau kamu ngambil harta mereka, aku Allah sudah janji akan membersihkan mereka, akan mensucikan harta mereka. Jadi bahasanya itu justru orang-orang yang memiliki lembaga-lembaga semacam BMA Kendal itu harus greget, tidak boleh malu. Datang ke setiap rumah ketuk pintu. Karena Rasulullah itu mengajarkan itu dari Al-Quran. Salah sekali orang ketika sodako itu kita hanya berbisik-bisik, ayo, ayo, sodako. Enggak, siarkan. Siarkan. Kalau kebaikan tidak disiarkan, orang-orang nggak tahu kebaikan. Selama ini yang dibumbui di media sosial, la haula wala quwata illa. Televisi sekarang mana yang siarannya bermutu? Jarang sekali. Yang adanya gojekan-gojekan, dagelan-dagelan, musik tanpa henti, pertunjukan-pertunjukan aurat di mana-mana, gosip yang tak pernah rampung, prank-prank yang tidak jelas. Di YouTube mereka mengejar viewer daripada berkah. Mereka mengejar income uang daripada income amal. Banyak sekali orang-orang memperjualkan sesuatu demi dunia. Tapi manakala ada panggilan untuk kebaikan, kita bisik-bisik, ayo, sodako yuk, datang ke BMA. Kapan? Ahad. Enggak, Bapak Ibu, ayo kita rubah cara pandang ini. Karena dahsyatnya sodako harus diberitahu, sebagaimana kita memberitahu dahsyatnya maksiat. Dahsyatnya berbuat baik itu harus diberitahu supaya apa? Orang-orang termotivasi. Selama ini orang-orang tidak termotivasi berbuat baik karena dia tidak tahu janji yang Allah berikan untuk orang yang berbuat baik. Saya katakan ini, bagaimana seseorang bisa dihitung dalam satu RT atau satu desa, Tambak Rejo nggih, jumlahnya 1000 orang umpamanya. Ada musola sekitar 4. Kalau jumlahnya 1000, musolanya ada 4, paling tidak setiap musola 250 orang. Yang terjadi 2 orang, 3 orang. Itu pun adzan sama imam sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Huwa muadzin, dia itu adzan dan dia juga imam. Kenapa dia imam? Karena dia menunggu makmum. Makmumnya nggak datang-datang, satu datang makmum dia baru iqomah. Jadi qomat bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan kedatangan makmum. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak pernah diberitahu dahsyatnya sholat.
Sehingga orang-orang itu lupa sholat itu pokok ajaran agama, dan setelah sholat datang setelahnya zakat atau sodako. Orang-orang melupakan ini. Sehingga kalau saya boleh dapat izin desa ini, duhur saya akan adzan, tapi sebelum adzan saya akan umumkan, Bapak Ibu para penduduk desa Tambak Rejo, barang siapa yang sholat duhur di tempat saya ini, tempat saya akan adzan, maka setiap orang akan mendapatkan uang cash tunai 20 juta. Bapak Ibu kula tanglet estu jujur, yang datang kira-kira banyak napa dikit? Yang datang kira-kira melebihi kapasitas napa mboten? Kalaulah saya kasih syarat harus warga Tambak Rejo, kira-kira banyak yang pakai KTP palsu napa mboten? Demi napa? 20 juta cash. Lantas mereka berduyung-duyung datang, kulo kasih pengumuman setelah adzan, kota terbatas sesuai kapasitas soft masjid tempat ini. Perang Bapak Ibu. Dia rela berdesakan demi 20 juta. Dia rela melakukan apapun, meninggalkan semua kegiatan hari itu demi itu. Tatkala sholat selesai dan memang saya membagikan setiap orang 20 juta, mereka mau bubar, saya umumkan yang iktikaf sampai asar dapat tambahan 50 juta. Wallahi Bapak Ibu, mereka berani bertaruh nyawa sekalipun. Bahkan kebutuhan kamar mandi mereka akan mereka tahan. Kenapa? Petakan ini kapling sudah milik saya. Saya pergi diisi orang lain. Mereka tahan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 3 jam saya nunggu dari zuhur ke asar, enggak apa-apa. Demi apa? 50 juta. Ini kalau saya kerja hitungan karyawan mungkin 1 tahun baru dapat sekian. Ini cuma 3 jam. Masuk akal. Saya berani bertaruh itu. Bapak Ibu, bagaimana dahsyatnya dunia mempengaruhi seseorang sehingga uang tunai amat sangat menyejukkan mata. Orang mendengar bantuan sosial itu langsung rela antri di tempat yang memang akan diberikan bantuan itu oleh pemerintah, padahal dapatnya berapa? 1-2 juta, tapi masih berani berbondong-bondong antri, kepanasan. Demi apa? Segitu. Saya tidak, dalam hal ini tidak menilai tentang sedikitnya pemerintah memberikan bantuan sosial, tapi saya menilai dari kedangkalan pemahaman masyarakat sekarang akan dahsyatnya ibadah. Mereka lupa kalaulah sholat nilainya, pahalanya melebihi 20 juta itu. Tapi kenapa mereka nggak termotivasi? Kenapa mereka malah malu-malu? Kenapa mereka ke masjid tidak sebahagia mereka ke bansos itu? Kenapa mereka nggak sebahagia itu? Tidak ada di wajah mereka itu ceria. Alhamdulillah ketemu Allah, ketemu Tuhan, Zat yang memberikan segala kehidupan, Zat yang berjanji akan melunasi segala utangku, Zat yang berjanji akan menyehatkanku, akan menjamin kehidupanku. Dia tidak semangat itu. Yang ada jandur aja. Kalau lagi pesan makanan belum selesai, lagi nonton TV nunggu iklan baru sholat. Anak-anak lagi ngegame, wah ya Allah, bentar belum selesai. Naudzubillahi min dzalik. Masyarakat ini dalam momen ini mari kita sama-sama tegakkan bagaimana dahsyatnya pahala ibadah. Dan dalam hal ini sekarang saya akan bahas dahsyatnya sedekah. Maka oleh Allah ditekankan di Al-Quran, khudh min amwalihim sedekah. Ambil, datangi, gak usah malu. Terangkan bagaimana hebatnya sedekah.
Maka ketika orang mengetahui hebatnya sedekah, wallahi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang ingin memiliki harta melebihi kebutuhan dia. Wallahi tidak ada. Bapak Ibu, tidak ada nabi yang meninggal dalam kondisi kaya. Silakan panjenengan koreksi perkataan saya. Tidak ada. Mas, Nabi Sulaiman raja, wallahi Nabi Sulaiman memang raja, tapi beliau meninggal dalam kondisi tidak menikmati kerajaannya. Semua nabi, bahkan Nabi Muhammad meninggal tidak memberikan warisan apapun kecuali dua hal, Al-Quran was sunnati. Tidak ada lagi. Tidak ada yang dibanggakan oleh Nabi berupa harta, tidak ada. Tidak ada perebutan warisan petakan oleh Nabi, tidak ada. Bahkan sampai Nabi pun dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Rumah yang sedemikian sederhana. Saya akan sedikit cerita bagaimana sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf itu merupakan salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan beliau sahabat paling kaya raya. Wallahi kekayaan beliau luar biasa. Beliau tinggalkan kekayaan beliau demi masuk Islam. Namun Allah ganti saat beliau masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah, beliau menjadi orang terkaya di Madinah. Singkat cerita, Rasulullah seperti biasa mengadakan majelis taklim bersama sahabatnya. Rasulullah mengatakan atau bersabda, pada hari akhir kelak, sahabat saya yang paling terakhir dihisab itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kaget. Ya Rasulullah, kenapa saya? Karena engkau orang yang paling kaya di antara kita. Hisabnya banyak, lama. Hartamu dari mana, kau kemanakan? Itu hisabnya lama sekali. Abdurrahman setelah pengajian atau taklim sama Rasulullah itu terpikiran, Bapak Ibu, gimana cara saya untuk miskin? Saya tidak mau hisabnya lama. Akhirnya terjadilah perang Tabuk, salah satu perang yang Rasulullah alami. Dan ketika perang itu lama, penduduk Madinah meninggalkan Madinah karena perang Tabuk berada di Syria. Atau kalau kita perjalanan unta 6 bulan lamanya. Perjalanannya saja 6 bulan, bolak-baliknya 1 tahun. Lama perangnya kita tidak tahu, riwayat tidak jelas mengatakan itu. Yang jelas berbulan-bulan Madinah ditinggalkan oleh penduduk muslim dalam rangka jihad. Dan Madinah kita tahu terkenal dengan 2 ki atau 2 ko. Yang pertama Quran, karena di sana pabriknya Quran. Yang kedua kurma. Penduduk Madinah 90% itu petani kurma atau tukang kebun kurma. Ketika ditinggal selama berbulan-bulan, kurmanya pada busuk, Bapak Ibu. Lantas mereka itu bingung mau menjual kemana kurma yang busuk ini. Abdurrahman bin Auf punya ide. Wah, bisa ini cara saya untuk miskin. Kurma-kurma seluruh warga Madinah dia beli. Dia beli seluruh kurmanya dengan harga yang sesuai dengan kurma yang baik, sehingga dia jual semua harta benda dia untuk membeli kurma seluruh warga Madinah. Singkat cerita, dia miskin mendadak. Kenapa? Dia hanya punya kurma busuk atau hampir busuk yang tidak layak untuk dijual. Wah, dia sudah senang, sujud syukur. Orang jatuh miskin, sujud syukur. Masyarakat sekarang jatuh miskin, ada yang sujud syukur? Tidak ada, ngeluh. Makanya benar kata Rasulullah, bisa jadi fakir miskin itu sedikit gerbang menuju kekufuran karena tidak sabar dan bersyukur. Abdurrahman bin Auf ketika dia jatuh miskin, sujud syukur. Alhamdulillah, hisab saya singkat. Saya tidak jadi orang yang paling lama hisabnya.
Baru saja dia sujud syukur, datang utusan dari Yaman menanyakan ke penduduk Madinah, karena mereka tahu penduduk Madinah itu markasnya kurma. Dia menanyakan tentang orang yang punya kurma busuk. Langsung semua penduduk Madinah mengarahkan ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kaget, kamu kenapa datang? Nah, singkat saya ilustrasikan, saya gambarkan pembicaraannya. Utusan Yaman ini mengatakan, saya utusan Raja Yaman. Di negara kami sedang terjadi wabah bencana penyakit, dan oleh tabib ada obat satu-satunya yang bisa untuk menyembuhkan kurma busuk. Maka saya akan beli seluruh kurma kamu 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Abdurrahman tepuk jidat, Allahu Akbar, nangis. Dia pengen miskin, enggak jadi, karena Allah ganti langsung seketika. Bapak Ibu, Abdurrahman ketika diganti seketika, dia nangis. Saya akan garis bawahi ini supaya ini menjadi mental kita, pola pikir masyarakat kita sekarang. Bahwasanya sahabat Nabi sedih ketika mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena mereka tahu kenikmatan di dunia selesai di dunia. Abdurrahman selalu menangisi hartanya. Walaupun ia sedekahkan kembali lebih banyak, ia kasih kembali lebih banyak, dia selalu menangisi, bukan tambah gembira. Beda kalau zaman sekarang nih, orang sedekah sekian tambah, dia langsung pamer. Ayo sedekah, anak dapat mobil, anak dapat rumah, anak bisa haji, anak bisa umroh berkali-kali. Sedekah, dia sama sekali tidak sedih, malah bangga. Oke, dalam hal itu bagus, tapi lebih bagus lagi seperti sahabat Nabi ini, Abdurrahman bin Auf, dia menangisi. Kenapa? Karena dia tahu kenikmatan dunia selesai saat di dunia. Akan ada masa di mana ketika orang dibangunkan dari kuburnya menghadap pengadilan akhirat, dan dia tahu Allah menyimpan pahala balasan amal perbuatan orang ini ketika di dunia, Allah simpan untuk di akhirat, tidak di dunia. Allah tidak langsung balas di dunia, tapi balasnya di akhirat. Orang itu langsung berkata, ya Allah, andai saja engkau nggak membalasku di dunia, saya rela. Lebih baik engkau balas aku di akhirat. Atas apa? Dengan lipatan pahala yang luar biasa yang engkau berikan di akhirat. Para sahabat Nabi luar biasa Bapak Ibu. Orientasinya benar-benar akhirat, akhirat, akhirat. Kaulah dunia dia dapat, dia nggak pongah, nggak jumawa, nggak sombong. Bahkan dia malah sedih, ya Allah, kenapa kamu dahulukan nikmatmu? Akhirkan saja di akhirat nikmatku. Sehingga orang-orang kayak gini bersedekah bukan karena pengen timbal balik di dunia, tapi lillah, pengen di akhirat saja. Naudzubillah, kalau seandainya teman-teman Bapak Ibu sekarang masih memiliki sifat ingin timbal balik di dunia, sampai ada orang yang mengatakan, saya sudah sedekah 10 tahun, saya tetap punya penyakit, saya tetap tidak kaya-kaya. Itu S2 teman sekolah, soalnya teman saya dari Malang bilang seperti ini. Ya karena dia melihat flyer saya dahsyatnya sedekah, dia ini komen, apa sedekah itu? 10 tahun saya sedekah nggak ngefek kan? Saya tetap sakit. Sakit saya nggak sembuh-sembuh. Saya tetap aja nggak kaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau Allah bukakan pikiran hati dia, hidayah, semoga Allah bukakan. Kalau dia tahu Allah simpan itu di akhirat, sehingga di akhirat dia akan bahagia. Ya Allah, dia nggak akan pernah nyesal. Alhamdulillah, kau tunda nikmatmu di sini daripada kau kasih nikmatmu di dunia, aku nggak dapat banyak. Maka mari sama-sama, yuk, khudh minhu shadaqatan, ambil sedekah
dari teman-teman, dari warga, dari bapak ibu semuanya, dan bahagialah. Bahagialah orang-orang yang oleh Allah dikasih pilihan, dipilih menjadi orang-orang donatur, apalagi donatur tetap. Bahagia, tidak perlu capek kemana-mana, tidak perlu harus ke tempat A, ke tempat B, sudah datang sendiri, tinggal cash atau tinggal kirim ATM. Dia nikmat, dia tahu, dia itu nyaman. Kenapa? Ada pahala yang Allah janjikan, dan pahala itu tidak di sini, pahala itu di akhirat. Sehingga orientasi dia dalam berbuat baik murni lillahi ta'ala, bukan murni lidunyaya, untuk duniaku. Maka dari itu tidak ada parameter atau barometer orang yang sodako hidupnya pasti nikmat, tidak ada. Tapi barometernya orang yang sodako akhiratnya nikmat, itu barometer yang tetap. Di dunia bisa jadi dia nikmat, di dunia bisa jadi dia tidak nikmat, itu tidak masalah, tidak penting. Kenapa saya bilang tidak penting? Karena dunia itu sebentar saja kok. Wallahi umur dunia ini sudah ribuan tahun. Bapak ibu paling tidak umur kita maksimal, kalau Rasulullah, ukuran Rasulullah 63 tahun. Kalaulah umur saya sekarang 31 tahun, saya punya sisa 32. Hitungan pasti Rasulullah. Bisa lebih cepat, bisa lambat. Dengan hitungan umur dunia tidak ada apa-apanya. Dunia sebentar. Untuk apa kita fokus sama dunia? Remeh sekali. Dalam satu hadis Rasulullah katakan, ketika seorang mukmin sudah selesai dunianya dan Allah bangkitkan ia di akhirat, lantas orang ini dalam dunianya dia penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, sakit tak kunjung sembuh, ekonomi tidak pernah meningkat, keturunan yang luar biasa nakalnya, pokoknya banyak penderitaan yang ia alami di dunia dan tak pernah putus. Namun di akhirat Allah jadikan dia ahli surga. Tatkala Allah berikan dia kesempatan untuk merasakan secuil nikmat surga, 1-2 detik dia masuk surga, terus dia ditanya, "Hei fulan, apakah engkau di dunia merasakan kesulitan?" Orang ini mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan kesulitan di dunia." Nikmat surga menghilangkan kesukaran dunia. Kita merasakan nikmat surga, seketika itu penderitaan apapun yang kita alami di dunia tidak terasa. Namun sebaliknya, ada orang yang memiliki pangkat luar biasa, harta berlimpah ruah, benar-benar memiliki pengaruh di masyarakat. Dia bisa kemana asal ia suka bisa. Namun oleh Allah ditakdirkan dia menjadi ahli neraka. Tatkala Allah kehendaki ia merasakan secuil siksa neraka, ditanyakan kepada dirinya, "Hei fulan, apa yang kamu rasakan nikmat di dunia?" Orang ini mengatakan, "La, saya tak pernah merasakan apapun nikmat di dunia." Bapak ibu, begitulah cara Allah, begitulah matematika Allah. Matematika yang tidak bisa kita ambil rumusnya, bahwasanya kenikmatan apapun ukurannya bukan dunia. Kalaulah ukurannya dunia, orang yang bersedekah berkurang hartanya, orang yang menyisihkan harta berkurang. Tapi dalam Al-Quran justru Allah menyuruh untuk memberikan yang terbaik. Lan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikatakan ini sedekah, kebaikan, kalau kamu tidak bersedekah, tidak berinfak apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Nah ini kalau ada Bani Israel mengatakan, "Saya cinta istri," berarti istri saya sedekahkan.
Maksudnya itu di Al-Quran, apa yang kamu cintai itu pakai ma, bukan man. Kalau man itu siapa, kalau ma itu sesuatu benda. Jadi istri bukan benda. Tidak boleh istri disodakohkan. Nah, saya paling saya sayangi istri, ya sudahlah, untuk jihad membela agama Islam, saya sodakohkan istri. Anda tidak boleh. Jadi la tanalul birra, tidak dianggap itu sodakoh, tidak dianggap itu kebaikan, hatta tunfiku, sampai ia menginfakkan sesuatu mimma tuhibbun, yang ia cintai. Pertanyaannya, kalau ada bakti sosial, pengumpulan pakaian untuk korban gempa, yang dikasih pakaian baru atau pakaian Jumat berkah atau Jumat mubarakah? Saya saya ulangi, revisi. Jumat berkah itu dalam niat memang benar artinya memberkahi, tapi dalam kaidah agama Jumat berkah konotasinya kurang benar, karena yang benar itu Jumat mubarakah. Berkah itu hanya milik Allah, karena Allah yang memberkahi. Mubarakah artinya diberkahi. Jadi yaumul Jum'ah, hari yang diberkahi, bukan hari yang memberkahi, karena yang memberkahi tetap Allah. Hari di mana Allah memberkahi itu hari Jumat, maka hari Jumat itu diberkahi. Ramadan mubarak, bulan Ramadan yang diberkahi, bukan bulan Ramadan yang penuh berkah, tapi yang diberkahi. Tapi karena kita orang Indonesia, ya maklum aja, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, lebih baik kita ganti katanya Jumat mubarakah, bukan Jumat berkah. Karena sekali lagi, bukan Jumat itu yang memberkahi, tapi yang diberkahi. Nah, saya ulangi lagi, banyak orang justru sedekah kepada sesuatu yang tidak ia cintai. Mohon maaf, saya harus kasar, saya harus tegas. Ketika dalam sholat Jumat dikelilingi atau digeser kotak amal, panjenengan ada 2 lembar angka nominal uang, satu 100, satunya lagi 50.000, nggak usah 2.000 lah, terlalu kontras. Yang dikasih kira-kira mana? Enggak dikasih semuanya, terlalu banyak. Tetap mencari 2.000-nya mana ya. Karena 50 begitu berharga, padahal Allah menginginkan hambanya untuk ngasih yang berharga. Ini kesalahan pola pikir dan karakter. Bahwa saya pendidikan anak sejak dini selalu diajarkan kasih sisa. Kasih sisa, bukan kasih sepantasnya, tapi kasih sisa. Wallahi ini salah. Kalau orang mengatakan kasih sisa, ya Allah, yang diberikan itu tidak kita makan kok kita ngasih, kan tidak pantas. Harusnya apa yang kita makan kita kasih. Kalau panjenengan kerso opor, pasti jenengan ngasihnya opor. Nggak boleh tempe goreng tambah tahu tambah sedikit taburan brambang goreng. Dibilangnya apa? Jumat berkah, nggak apa-apa. Bayangkan, niatnya sodakoh, tapi sodakohnya nggak kafah, nggak sepenuh-penuh sodakoh. Ini salah. Harus saya benarkan ini, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang bersodakoh dengan kata-kata yang penting sodakoh. Enggak. Kalau mau sodakoh, ayo tenanan sodakoh. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan mengganti kecuali kamu memberikan yang terbaik. Kalau panjenengan punya uang, kasih uang. Kalau panjenengan punya pakaian, kasih pakaian. Kalau panjenengan punya ilmu, wallahi kasih ilmu. Kalau panjenengan punya tenaga, kasih tenaga panjenengan. Jangan sampai di antara kita merasa lebih tinggi karena dia menyumbang uang kepada orang yang menyumbang tenaga. Nah, semuanya sama, karena dia menyumbang sesuatu yang ia punya. Tidak mungkin orang yang berkekurangan dana menyumbang dana, tidak mungkin. Dia punya tenaga, maka pembangunan masjid, orang yang bangun pakai tenaga nilainya sama dengan orang yang bangun pakai uang. Orang yang bangun pakai uang nilainya sama dengan orang yang bangun pakai pikiran. Dia nyumbang ide kegiatan masjid apa? Dia nyumbang ide dengan
bentuk masjid bagaimana? Sama. Nggak boleh, kamu apa? Nggak nyumbang aja, nyumbang dulu baru ngomong. Nggak boleh itu. Kamu nyumbang tenaga aja, semuanya juga bisa. Yang nyumbang uang pun belum tentu kuat nyumbang tenaga. Jadi, lantana lebih rohat tatun fikum matuhibun, itu harusnya terpatri pada diri kita masing-masing. Kita punya apa? Sumbangkan. Bukan supaya siro balas apa yang saya kasih, tapi supaya Allah meridhai. Supaya Allah meridhai. Allah balas itu. Dan pada hari ini BMA Kendal, Masya Allah, saya katakan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman, para donatur dan juga teman-teman yang memperakasai acara ini. Wallahi ini salah satu yang Allah cintai, mengadakan sesuatu yang Allah ridhoi. Semoga ini langgeng, semoga ini abadi ilatul zaman. Gerakan ini harus selalu abadi. Karena apa? Sodakoh terbaik salah satunya sodakoh untuk pendidikan. Kalau mengatakan kenapa sodakoh untuk pendidikan, seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Masih ada waktu nggih? Saya ndak terikat dengan berapa menit ya? 10 menit lagi. Saya singkat. Ya Allah, kalau saya ngomong itu karena saya telat nih, mohon maaf sekali. Lain kali saya akan lebih teliti lagi. Kenapa sedekah pendidikan atau infak pendidikan itu luar biasa? Saya akan kasih gambarannya. Masya Allah. Ini harus selalu digalakkan dan harus semangat. Tidak boleh tim lemah, harus semangat. Karena ini baik. Bapak Ibu, ada hadis. Idza matabnu adama inqata'an wa amaluhu. Kalau ada seseorang yang meninggal, Rasulullah bersabda, terputus semua amalannya, terputus semua cara dia untuk menabung amalan, ila salasa, kecuali 3 perkara. Yang pertama Bapak Ibu, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Wallahi, panjenengan infak atas nama lembaga pendidikan dapat ketiga-tiganya. Yang pertama, amal jariyah, sedekah jariyah, pasti kita bersedekah. Kita bersedekah untuk gedung pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Selama pondok itu berdiri, kita sudah tidak di dunia, datang itu pahalanya. Jadi tak terputus satu. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Wallahi Bapak Ibu, tempat di mana panjenengan sedekah digunakan untuk mengajar, mendidik anak cerdas, pintar, dan dia langsung kembali ke kampung halaman menyebarkan ilmu yang ia punya. Dia bermanfaat dengan ilmunya, namun panjenengan pun dapat. Kenapa? Karena sebab bangunan yang panjenengan bangun itu, sedekah yang panjenengan gunakan, dia bisa belajar. Ilmu yang dia sebarkan, sebanyak pahala yang ia terima, panjenengan dapat. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan. Yang kita bantu sekarang pondok pesantren. Pondok pesantren cita-citanya mendidik anak soleh-solehah. Tidak ada pondok pesantren cita-citanya menjadi bankir. Oke, kalau dia jadi tukang bank atau petugas bank yang soleh, soleha. Kalau dia jadi polisi yang soleh, soleha. Niat pertama soleh, soleha. Kenapa? Karena di pondok itu ada pendidikan Al-Quran dan Islam. Dan anak yang soleh dan soleha setiap sholat mendoakan orang tuanya. Wallahi, kita semuanya dapat juga atas apa yang telah ia lakukan dan atas apa bangunan yang kita bangun. Maka saya katakan, jikalau ada satu lembaga atau satu instansi yang mengatasnamakan bantuan sedekah untuk pendidikan, itu tempat terbaik kita untuk memberikan infak kita. Dan ingat, infak yang terbaik bukan infak 2,000, 1,000, 1.000, 2.000, itu tidak terbaik. Infaklah yang terbaik, bukan semata-mata supaya aku dibalas 10 kali lipat di dunia ini seperti Abdurrahman bin Auf, bukan. Tapi aku menanam
apa yang akan di akhirat. Sebelum saya tutup, Rasulullah, ada satu kisah dari Rasulullah yang penting kita renungkan. Rasulullah pernah berkurban kambing. Tatkala berkurban kambing, Rasulullah itu dapat bagian pundak kiri kambing tersebut. Kambing ada pundak kirinya? Tidak ada ya pundaknya sajalah. Kaki depan. Rasulullah dapat pundaknya. Dimasaklah oleh Aisyah. Lantas Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing kita?" Aisyah menjawab, "Semuanya habis, yang tersisa hanya pundaknya saja. Yang ini pundaknya saya sediakan untuk Anda, Rasulullah, engkau makan dengan pundak ini." Rasulullah mengatakan, "Lah, kamu salah. Yang tersisa justru semua bagian kambing, tapi yang tidak tersisa, yang terbuang adalah pundak ini." Paham panjenengan sedaya? Rasulullah mengatakan ini supaya umatnya paham, yang disodakohkan itu justru milik kita. Yang tidak disodakohkan itu justru yang sia-sia. Maka Rasulullah mengatakan, "Enggak Aisyah, yang miliki," kan Aisyah mengatakan, "Yang milik kita hanya pundak ini saja Rasulullah, yang lain sudah enggak ada." Rasulullah mengatakan, "Enggak Aisyah, justru yang milik kita semuanya kecuali ini. Ini bukan milik kita, karena semuanya kita sodakohkan. Ini enggak kita sodakohkan." Barakallahu lakum jami'an. Semoga semua yang ada pada hari ini hadir di sini oleh Allah dirahmati, oleh Allah diberkahi, oleh Allah diberikan kenikmatan istiqomah, kenikmatan beribadah, kenikmatan menunaikan ketaatan kepada Allah, dan semoga kita menjadi salah satu hamba yang oleh Allah diberikan panggilan yang luar biasa. Di Al-Quran dikatakan, "Rabbana inna sami'na munadiyan yunadil iman." Ya Allah, kita telah mendengar panggilan-Mu dan kita mendatangi, kita datang di panggilan-Mu. Saksikanlah kami ya Allah, semoga kami menjadi hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang muttaqin. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.